الحمد لله الحمد لله الذي فضل هذه الأمة وفضل نبيه بالكوثر. قال الله تبارك وتعالى: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. والصلاة والسلام على خير من نحر وضحى نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وقد روي أنه صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, kita datang ke masjid ini, ke salah satu dari rumah-rumah Allah, menghadirkan jasad kita, fisik kita, menghadirkan fikiran dan hati kita sebagai wujud atas kesyukuran kita terhadap nikmat yang begitu banyak yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semua. Kita datang melaksanakan ibadah Jumat ini merupakan salah satu bentuk komitmen, kesetiaan dan kecintaan kita kepada ajaran yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan dengan kesyukuran kita atas nikmat yang diberikan oleh Allah, yang kemudian disertai dengan komitmen kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keberkahan dalam hidup kita. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, bulan Zulhijjah ini mengingatkan kepada kita kepada sosok Nabiullah Ibrahim alaihi salam, yang diantara begitu banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang sosok pribadi dan kejadian-kejadian yang terjadi pada diri manusia yang mulia ini. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah An-Nahl ayat 120 sampai dengan 124 menjelaskan kepada kita profil, sosok dan kriteria sifat yang dimiliki oleh Khalilullah ini, kekasih Allah ini. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman: Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah hanifa walam yakum minal musyrikin syakiran li'an'umih ijtabahu wa hadahu ila siratim mustaqim wa atainahu fid dunya hasanah wa innahu fil akhirati laminas salihin summa auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Ayat-ayat ini memerintahkan kepada kita dan sebelumnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti millah, ajaran yang diajarkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam.
Pertanyaannya, kenapa? Kenapa kita perlu meneladani dan menjadikan Ibrahim alaihissalam sebagai seseorang yang kita ikuti? Kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diperintahkan oleh Allah untuk mengikuti millah Ibrahim alaihissalam. Jawabannya terdapat dalam ayat-ayat ini. Inna Ibrahim kana ummah. Sesungguhnya Ibrahim itu adalah ummah. Para ulama tafsir mengatakan ummah yang dimaksud di sini adalah imaman fi khisalil khair. Beliau adalah imam, panutan dalam semua sendi-sendi kebaikan. Kemudian qanitan lillah, Ibrahim ini adalah sosok yang tunduk, taat, patuh kepada Allah. Hanifa, cenderung kepada kebenaran, walam yaku minal musyrikin, dan beliau sama sekali tidak terjatuh kepada perbuatan syirik. Syakiran li'an umih, senantiasa bersyukur atas nikmat-nikmat yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Ijtabahu wa hadahu ila siratim mustaqim, yang dengan sebab itu Allah memilih dan memberikan petunjuk kepada Ibrahim untuk selalu berada di atas jalan yang lurus. Wa atainahu fid dunya hasanah, dan kami berikan kepada Ibrahim di kehidupan dunia ini sebuah kebaikan. Kata para ulama tafsir, kebaikan di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah yang kemudian dicontoh oleh umat hingga akhir zaman. Wa innahu fil akhirati laminas salihin, dan sesungguhnya Ibrahim ini pada hari akhirat termasuk di antara orang-orang yang saleh. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, berkaitan dengan ibadah Zulhijjah ini, salah satu ibadah yang disyariatkan kepada kita untuk kita tunaikan, terutama pada tanggal 10 Zulhijjah, kemudian pada tanggal 11, 12, dan 13 adalah ibadah kurban. Ibadah kurban ini merupakan salah satu warisan dari ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Pensyariatannya diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah kejadian yang luar biasa. Kejadian yang mungkin masuk dalam kategori kejadian yang tidak dapat ditangkap oleh nalar manusia. Sebuah kejadian dan momentum yang kemudian diabadikan oleh Allah agar kita menjadikan kejadian itu sebagai panutan kita, sebagai contoh tauladan kita dalam penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Momentum penyembelihan itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangkaian ayat-ayat yang Allah sebutkan dalam surah As-Saffat ayat 102 sampai dengan 107. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya," ketika Ismail sudah tumbuh berkembang, mulai besar dan sudah dapat membersamai Ibrahim dalam bekerja. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, Ismail adalah sosok anak yang sudah lama didamba-dambakan, ditunggu oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dalam riwayat tafsir dikatakan, Ismail dikaruniakan oleh Allah kepada Ibrahim pada saat Ibrahim
menginjak usia 86 tahun. Pada saat itulah Allah memberikan karunia seorang putra kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang sekian lama dalam usia pernikahan beliau belum dikaruniai anak. Maka ketika Ismail ini falamma balagha ma'ahu sa'ya, ketika dia sudah mulai tumbuh besar, berkembang, melewati masa anak-anak, disinilah datang ujian itu. Qala ya bunayya inni ara fil manami anni adzbahuk. Wahai anakku, Ibrahim berkata kepada anaknya, wahai anakku sayang, sesungguhnya aku telah melihat dalam mimpiku. Dan dalam hadis dikatakan, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, ru'yal anbiya'i wahyun, mimpi seorang nabi atau para nabi itu adalah wahyu. Inni ara fil manami anni adzbahuk, sesungguhnya aku mendapatkan wahyu pada mimpiku bahwa aku menyembelihmu. Fandur madza tara, maka apa pendapatmu terhadap perintah ini? Qala ya abatif alma tu'mar. Dengan penuh respon, Ismail mengatakan, wahai ayahku, tunaikan, lakukan apa yang diperintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Engkau akan mendapatiku termasuk, insyaallah, termasuk di antara orang-orang yang sabar. Kisah momentum penyembelihan itu para jamaah sekalian kemudian diabadikan. Falamma aslama watallahu lil jabin. Ketika keduanya, Ibrahim dan Ismail, falamma aslama, keduanya menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang bapak memenggal atau menyembelih seorang putra dan seorang putra bersiap untuk disembelih oleh bapaknya. Keduanya menyerahkan diri kepada Allah. Watallahu lil jabin, dan Ibrahim meletakkan pelipis dari anaknya itu di atas gundukan. Dalam sebagian riwayat tafsir dikatakan Ibrahim tidak ingin melihat wajah anaknya ketika beliau menyembelih putranya. Maka beliau letakkan pelipisnya sehingga beliau ketika ingin menyembelih itu dari bagian belakangnya, karena beliau tidak ingin melihat putranya, wajah putranya ketika proses penyembelihan itu. Falamma aslama watallahu lil jabin, ketika Ibrahim sudah siap dan meletakkan pelipis anaknya di atas gundukan itu, siap untuk menyembelih, wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ru'yah, maka kami memanggil Ibrahim, wahai Ibrahim, engkau telah membenarkan apa yang telah diberikan, apa yang telah diwahyukan kepadamu untuk menyembelih putramu dalam mimpi yang engkau lihat. Inna kadzalika najzil muhsinin, dan begitulah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Inna hadza lahuwal balaul mubin, sesungguhnya ini merupakan ujian yang nyata, balaul mubin. Wa fadainahu bidzibhin azim, kemudian kami gantikan Ismail itu dengan sembelihan yang sangat besar. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, setidak-tidaknya ada dua pelajaran penting yang dapat kita tarik dari momentum kejadian kurban ini, atau momentum perintah Allah kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih putranya Ismail alaihissalam. Yang pertama, dalam Islam ibadah itu dibagi dua. Ada ibadah mahdah dan ada ibadah gairu mahdah. Ibadah mahdah itu adalah ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita dengan tujuan utama untuk mendekatkan diri kita kepada Allah.
maka sebagian daripada ibadah itu tidak bisa kita jangkau dengan akal sehat kita. Saya kasih contoh. Tayammum. Tayammum itu masuk dalam ruang lingkup bersuci, membersihkan diri. Tetapi tayammum itu adalah ibadah mahdha yang diminta kepada kita. Dari kita bertayammum itu bukan untuk kita melihat apa makna yang terkandung dalam tayammum itu. Berbeda dengan wudhu. Wudhu jelas kita menggunakan air, membersihkan wajah kita, berkumur-kumur dan seterusnya dan seterusnya. Maknanya dapat kita tangkap secara langsung. Tapi tayammum membersihkan diri, tetapi dalam bagian kita mengotori diri kita dengan debu. Karena kita bertayamum dengan debu, maka inilah bentuk, salah satu bentuk ibadah mahdha itu, bahwa kita disyariatkan oleh Allah dalam banyak ibadah-ibadah. Ternyata ibadah itu tujuannya adalah untuk membuktikan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah sekalian sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, maka ibadah kurban yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala masuk dalam kategori ibadah mahdha, meskipun di sisi-sisi yang lainnya ada makna-makna yang bisa kita tangkap secara langsung. Seperti kita memberikan sedekah dengan daging kurban itu kepada fakir miskin, makna itu dapat kita tangkap secara langsung. Tetapi kenapa kita diperintahkan berkurban? Dan kenapa Ibrahim alaihissalam diperintahkan pertama kali dalam pensyariatan kurban itu untuk menyembelih putranya? Itulah ibadah mahdha. Bukan persoalan darah yang kita kucurkan, bukan persoalan daging yang kita bagi kepada fakir miskin, tetapi yang dinilai dan diuji oleh Allah sejauh mana ketundukan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidak akan sampai kepada Allah darah dari hewan kurban yang kita kurbankan, tidak akan sampai kepada Allah daging kurban dari kurban yang kita sembelih. Tetapi apa yang sampai kepada Allah? Walakin yanaluhu taqwa minkum. Yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan kita, ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada pilihan, tidak ada pilihan bagi orang yang beriman ketika Allah Subhanahu wa ta'ala telah menetapkan satu pilihan. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Bagi orang yang beriman, bagi wanita yang beriman, tidak ada pilihan bagi mereka ketika Allah telah menetapkan kepada mereka satu urusan, maka mereka tidak memilih dan tidak memiliki ikhtiar yang lain kecuali melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang ditunjukkan oleh Ibrahim tanpa banyak tanya. Ketika dia mendapatkan wahyu dari mimpi beliau, beliau tidak langsung mengatakan, atau tidak setelah itu kemudian berpikir apa hikmahnya, apa nilai dibalik perintah Allah untuk menyembelih putranya Ismail. Beliau tidak berpikir panjang. Dan ketika pesan itu disampaikan kepada Ismail, Ismail juga tidak bertanya kepada Ibrahim, untuk apa aku dijadikan sebagai objek yang akan disembelih. Karena yang berbicara pada saat itu adalah keimanan. Yang berbicara pada saat itu adalah ketakwaan. Itulah hakikat ibadah mahdha yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, pelajaran yang kedua yang dapat kita ambil dari kejadian ini, dari momentum penyembelihan atau momentum kejadian kurban yang diperintahkan oleh Allah
kepada Nabiullah Ibrahim untuk menyembelih putranya Ismail adalah totalitas dalam penghambaan ubudiyah kepada Allah. Totalitas ubudiyah itu akan lahir ketika seorang hamba memiliki rasa cinta yang begitu besar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Totalitas pengorbanan itu akan muncul ketika seseorang sampai pada tingkatan mahabbah yang paling tinggi. Oleh karena itu Ibrahim digelari dengan Khalilullah, yang kata para ulama Khalilullah itu adalah tingkatan yang paling dekat antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Totalitas itu muncul ketika seseorang betul-betul memaknai hakikat penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita dapati totalitas itulah yang melahirkan Ibrahim rela mengorbankan anaknya, anak yang ia cintai, anak yang sudah lama ditunggu-tunggu demi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada nilainya kecintaan kepada seorang anak ketika Allah memerintahkan hal tersebut untuk menyembelih putranya, itu dilakukan oleh Ibrahim. Kenapa itu muncul? Inilah makna totalitas penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, hari ini totalitas penghambaan kita kepada Allah perlu untuk kita tingkatkan. Ibadah kurban ini bukan hanya sekedar perintah kita untuk menyembelih, bukan hanya sekedar kita berkorban, menyisihkan sebagian harta kita untuk berkorban. Itu salah satu maknanya, tetapi makna yang paling penting dari kurban itu adalah totalitas penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudahkah kita ini berjuang mengalahkan diri kita, mengalahkan kecintaan kita kepada dunia, kecintaan kita kepada keluarga kita, anak, istri dan kerabat kita, harta yang kita miliki, yang kemudian kita nomor duakan semuanya dan kita jadikan nomor satu kecintaan kita kepada Allah. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih. Kita ditantang oleh ayat ini. Sejauh mana totalitas kita, kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya. Kalau kecintaan kita kepada orang tua kita, kalau kecintaan kita kepada anak-anak kita, kalau kecintaan kita kepada keluarga istri kita, perdagangan yang kita khawatirkan kerugiannya, rumah-rumah istana yang kita bangun, harta yang begitu banyak sudah kita kumpulkan, kalau kecintaan kita kepada semuanya masih mengalahkan kecintaan kita kepada Allah, kepada Rasulnya dan berjihad di jalan Allah, maka kita diancam oleh Allah, fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri. Maka tunggu sajalah sampai Allah akan datang dengan keputusannya. Maka kisah penyembelihan ini mengajarkan kepada kita bagaimana pentingnya kita totalitas di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para jamaah sekalian, menjelang Idul Adha, pastikan bagi semua yang sanggup atau merasa memiliki kesanggupan, perlu untuk kita tingkatkan kesiapan dan kesanggupan kita untuk berkorban. Pastikan nama antum, nama anda ada dalam daftar orang-orang yang berkorban pada tahun ini. Kalau hari ini kita masih ragu-ragu, kalau saat ini masih ragu-ragu, maka pastikan, karena pengorbanan itu butuh totalitas, penghambaan itu butuh totalitas, seperti penghambaan Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan Ismail alaihissalam menyerahkan dirinya untuk berkorban kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minina min kulli dzam fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, hari ini kita sudah berada pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Ada beberapa ibadah spesifik selain ibadah-ibadah yang disyariatkan secara umum. Ada ibadah-ibadah yang spesifik yang perlu untuk kita maksimalkan dalam 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini. Di antaranya memperbanyak takbir kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nabi SAW bersabda, "Ma min ayyamin al-amalus salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi ayyamil ashr. Fa aksiru fihi minat tahlili wat takbiri wat tahmid." Tidak ada amalan yang paling dicintai oleh Allah melainkan amalan yang dilakukan di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Maka perbanyaklah kalian mengucapkan tahlil, la ilaha illallah, perbanyaklah kalian mengucapkan takbir, Allahu Akbar, dan perbanyaklah kalian mengucapkan tahmid, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Kemudian di antara ibadah yang spesifik adalah melaksanakan puasa Arafah yang jatuh pada tanggal 9 Zulhijjah. Rasulullah SAW ketika ditanya tentang keutamaan puasa Arafah, beliau mengatakan, "Ahtasibu 'ala Allah annahu yukaffirus sanatal madiyah wal lahiqah." Saya berharap dengan puasa Arafah, 1 hari berpuasa pada tanggal 9 Zulhijjah, aku berharap, kata Rasulullah, akan menghapuskan dosa kita setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Kemudian ibadah yang spesifik tadi kita sudah jelaskan adalah ibadah kurban yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kemudian ibadah yang spesifik adalah melaksanakan ibadah haji, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kalaupun pada tahun ini belum memberikan kepada kita kesempatan dan ditakdirkan untuk berhaji, maka mudah-mudahan pada tahun-tahun yang akan datang kita diberikan kesempatan itu untuk melaksanakan ibadah yang mulia ini. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.